Ibu Cinta muntah-muntah, beliau juga tidak bisa berhenti menangis. Sepertinya Ibu Cinta terkena baby blues, Pak. Ucap Via sangat sopan ketika malamnya Syam pulang. Di ruang keluarga lantai bawah, pertemuan itu terjadi. Syam langsung mengernyit karena memang tidak paham dengan apa yang Via maksud. Baby blues? Apa itu baby blues? Tanya Syam kepada Via. Sekitar 5 menit kemudian, di tengah suasana rumah yang sudah serba remang, Syam masuk ke kamar Hasna. Di sana, di dekat tabung inkubator, Cinta masih berdiri layaknya orang hilang. Tatapan Cinta memang kosong, tapi sampai detik ini, Cinta masih terseduh-seduh. Wanita, selalu saja merepotkan. Bisa aku pastikan, dia akan makin merepotkan jika aku beri perhatian. Batin Syam yang memilih pergi. Namun, kenyataan kakinya yang tak sengaja menendang tong sampah di sebelah pintu, sukses mengusik Cinta. Syam. Lirih Cinta buru-buru menyeka air matanya menggunakan kedua jemari tangannya. Semalam ini kamu baru pulang? Hasan baik-baik saja, kan? Sangat sabar, Cinta langsung berusaha melakukan pendekatan kepada Syam. Ayo kita ngobrol. Bahas semuanya, ucapnya yang bahkan bertanya, kamu sudah makan? Namun, Syam menolak Cinta tanpa sepatah kata pun, bahkan itu sekadar lirikan. Kalaupun kamu enggak sudi berkomunikasi dengan aku, setidaknya kamu kasih tahu ke aku, bagaimana kabar Hasan? Mohon Cinta sampai mengikuti Syam. Aku hanya ingin tahu kabar anakku. Kali ini Cinta meledak-ledak. Syam yang geram bahkan tubuhnya sampai gemetaran, berangsur balik badan. Tepat di lantai bawah setelah tangga yang menghubungkan ke lantai atas, Syam menatap marah Cinta. Tugasmu hanya menghasilkan ASI. Fokus urus anak-anak, sudah, beneran nggak ada lagi. Tegas Syam. Masih saja kurang. Tegas Syam lagi masih marah-marah. Di hadapannya, Cinta tak kalah marah. Cinta sungguh menatapnya dengan tatapan marah. Wanita itu bahkan menghampirinya. Namun, Syam sungguh tak menyangka, bukannya menghajarnya, Cinta justru memeluknya erat. Cinta terseduh-seduh sambil terus memeluk Syam. Kamu sakit? Kamu enggak boleh begini karena kamu sudah menjadi seorang papa. Kamu merupakan seorang kepala rumah tangga. Sudah enggak kurang-kurang kasus yang terjadi dan memenuhi pemberitaan, ucap Cinta terseduh-seduh. Sampai detik ini Syam masih diam. Ia terlalu bingung kenapa harus ada adegan seperti sekarang. Karena yang ia harapkan, Cinta membencinya dan Cinta tetap menjadi Cinta yang mandiri layaknya Cinta yang selama ini ia kenal. Pelan-pelan tolong biasakan, isak Cinta lagi benar-benar memohon. Memangnya kamu enggak mau jadi papa bahagia seperti Helios, Akala, dan papa lainnya? Cinta berangsur menengadah hanya untuk menatap kedua mata Syam. Bukan anak-anak yang harus berubah mengikuti cara hidup kamu. Namun kamulah yang harus membiasakan diri mengimbangi mereka. Cinta masih sangat sabar dalam menghadapi Syam. Aku enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi ke kamu. Namun tanpa mengubah diri, kamu yang sudah terbiasa kasar juga bisa melakukannya kepada anak-anak, bahkan meski kamu enggak bermaksud. Cinta menatap dalam kedua mata Syam. Ia sungguh penasaran mengenai apa yang telah terjadi hingga membuat Syam lebih kasar sekaligus lebih bengis dari Helios. Malam ini, setelah apa yang Cinta lakukan, Syam merasa waktu menjadi berputar lebih lambat. Syam tidak bisa tidur dan berakhir memutuskan diam-diam masuk ke kamar Hasna. Ajaibnya, Cinta masih menangis memandangi Hasna. Pemandangan yang sama persis saat malam kepulangannya. Baby blues. Sebahaya itukah dampaknya? Batin Syam.
Dia jadi mirip orang stres, batin Syam. Keesokan harinya, Cinta yang ketiduran terbangun dengan kenyataan, Syam sudah pergi tanpa pamit kepadanya. Pak Syam enggak bilang dia mau kemana. Apa mau ke Hasan? Apa mau kerja? Tanya Cinta kepada Via. Karena Via juga tidak tahu dan tidak bisa memberi Cinta kepastian, Cinta memutuskan untuk bangkit. Mandi, makan, urus Hasna, pompa ASI. Cinta menyemangati dirinya sendiri. Ia melangkah hati-hati menaiki anak tangga yang menghubungkan ke lantai atas kamar sang putri berada. Andai masa lalu kami baik-baik saja, aku pasti tidak perlu alasan hanya untuk bertanya ke Helios. Aku ingin tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada Syam, pikir Cinta jadi kembali sedih di setiap ia melihat wajah Hasna. Wajah yang sangat mirip dengan wajah Syam. Seharian ini, Cinta menunggu kabar dari Syam. Termasuk pesan dari Syam yang memang tak kunjung ia dapatkan. Semuanya berjalan dengan semestinya meski Cinta masih tidak nafsu makan. Selain itu, ASI yang Cinta hasilkan juga masih sangat pas-pasan. Sudah malam, papa kalian masih belum kasih kabar apalagi pulang. Ini susu kedua di hari ini untuk Der Hasan. Alhamdulillah untuk pertama kalinya dapat 2 dot khusus untuk Der Hasan, ucap Cinta menyerahkan kantong berisi ASI-nya kepada Via. Kini, Via menjelma menjadi asisten pribadi untuk Cinta. Via selalu terjaga di sisi Cinta. Meski ketika Cinta di dalam kamar, Via hanya akan berdiri di depan pintu. Tepat pukul 10 malam, Cinta yang penasaran sengaja keluar dari kamar. Cinta sengaja memastikan kepulangan Syam, tapi nyatanya papa dari anak-anaknya itu belum pulang. Barulah ketika Cinta tidur sambil mendekap Hasna di tempat tidur, ada aroma anyir yang mengusik. Cinta membuka matanya, merasakan ada kehidupan lain yang ada di sana selain dirinya dan Hasna. Syam, kamu kenapa? Cinta langsung panik. Dengan sangat hati-hati, Cinta yang mendekap Hasna berangsur berdiri. Ia meletakkan Hasna kembali ke inkubator, tanpa bisa benar-benar menyudahi tatapannya kepada Syam. Pria itu terluka parah dan sampai berdarah-darah. Banyak darah asteris segar dari kedua tangan maupun bahu Syam. Cinta merawat Syam, dan Syam hanya pasrah. Ini kok bisa begini? Berbekal P3K yang ia terima dari Via, Cinta mengobati Syam di kamar Hasna. Coba jaketnya dibuka, minta Cinta yang juga berangsur membuka jaket Syam dengan sangat hati-hati. Diizinkan menyentuh Syam, meski Syam sama sekali tidak mau meliriknya, membuat dunia Cinta seolah berhenti berputar. Seolah-olah, dalam kehidupan ini hanya berisi mereka. Malahan dengan sendirinya, Cinta jadi memperhatikan wajah Syam. Wajah yang perlahan ia hafal, melekat di ingatan bahkan sanubarinya. Dia suamiku. Batin Cinta. Dalam diamnya, Syam yang memang cenderung menunduk, sebenarnya menyadari bahwa dirinya tengah dia mati. Tentu pelakunya merupakan istrinya sendiri. Karenanya, ia sengaja bangun dan tak lagi duduk di kursi dekat keberadaan sang putri. Syam berusaha bangkit dan bagi Cinta, suaminya itu sengaja menghindarinya. Tunggu. Cinta sengaja memaksa, membuat Syam kembali duduk. Namun karena baik dirinya maupun Syam sama-sama memaksa, yang ada Cinta justru terjatuh di pangkuan Syam. Lagi, dunia Cinta bahkan seorang Syam, seolah mendadak berhenti berputar. Kedua mata mereka yang bertatapan lekat menjadi saksi, bahwa dunia ini telah mereka kuasai. Dia istriku. Ibu dari anak-anakku. Seberapapun aku membencinya, aku akan tetap melindunginya,
batin Syam sampai detik ini masih terpaku menatap kedua mata cinta. Via dan Hans yang datang mendorong troli berisi perlengkapan medis, berangsur berhenti. Keduanya kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Mereka tak berani mengusik kebersamaan bos mereka. Hazim bersin dari dalam tabung inkubator dan terdengar sangat menggemaskan, menjadi alasan kebersamaan di sana terusik. Kebersamaan cinta dan Syam memang menjadi dihiasi kecanggungan. Namun, ulah Hasna sukses membuat cinta bahkan Syam tersenyum. Kedua sejoli itu refleks mengawasi Hasna dengan senyum yang seolah tak akan pernah usai. Senyum yang juga sampai menular kepada Via maupun Hans. Alhamdulillah, si kakak bisa bersin juga. Tidurnya juga anteng banget. Berasa masih di dalam perut kayaknya. Jadi kangen deh Hasan, lirih cinta. Mendengar nama Hasan disebut, Syam langsung bersedih. Ia refleks berdeham, kemudian memaksa cinta untuk sepenuhnya menyingkir dari pangkuannya. Jahitanku. Lirih cinta yang memang kesakitan. Ia melirik jengkel Syam yang sudah langsung menepisnya. Namun khusus untuk kali ini, cinta yakin, ada ekspresi berbeda dari seorang Syam. Ekspresi khas orang peduli. Kemudian, Hana dan Via segera bertatapan. Melalui tatapan, keduanya berkode, kemudian kompak mengangguk. Setelah maju mendekati kebersamaan bos mereka, Hans segera menyapa Syam. "Bos, biar saya yang urus operasinya," ucap Hans. "Hah? Perlengkapan kesehatan lengkap. Mereka punya? Berasa klinik bahkan rumah sakit. Rumah bidan saja belum tentu selengkap ini." Batin cinta memang takjub, tapi juga curiga lantaran pekerja di sana dan tentu atas izin Syam, memiliki perlengkapan medis lengkap. Sebentar, lirih cinta yang segera membuka tuntas jaketnya. Cinta langsung terkejut lantaran kedua lengan Syam, dan juga bahu kiri Syam, dihiasi peluru. "Siapa yang melakukan ini? Kamu berurusan dengan polisi?" Cinta benar-benar mengkhawatirkan Syam, tapi pria itu kembali menyikapinya dengan dingin. "Jangan berisik. Ini peringatan terakhir," kecam Syam. Kali ini, cinta terpaksa diam. Ia hanya mengawasi kebersamaan di sana dengan saksama. Namun, perlengkapan medis yang Syam miliki, bahkan Syam bisa memasang infus, membuat cinta bertanya-tanya mengenai siapa Syam sebenarnya. Sebab yang cinta tahu, Syam bekerja sebagai pengawal. Semuanya kompak memanggil Syam, "Bos." Bos perusahaan bodyguard. Namun, masa iya, sampai cekatan bisa urus hal medis? Syam bahkan bisa pasang infus, terus Via dan Hans juga gitu. Ini mereka lagi operasi mengeluarkan peluru dari lengan dan juga bahu kiri Syam. Terus, kenapa juga Syam bisa ketembak? 3 tembakan. Maksudnya, Syam ternyata buronan, apa bagaimana? Buronan apa sek SSAT? Dalam hatinya, cinta makin sibuk bertanya. Mengenai Syam, juga pekerjaannya. Setelah Via dan Hans pergi, cinta sengaja mendekati Syam lagi. Syam belum tidur apalagi sekarat, tapi tampaknya pria itu masih dalam pengaruh obat bius. "Kamu mau makan? Apa kamu mau minum? Teh hangat manis sepertinya akan membuat kamu lebih nyaman." Cinta masih menunggu tanggapan Syam, tapi suaminya itu tak sedikit pun peduli. "Masa iya, aku harus tanya Helios? Nanti salah lagi," ucapnya seiring air matanya yang berlinang. Ia berangsur jongkok, dan berakhir terseduh-seduh. Cinta merasa frustrasi, tak kuat untuk sekadar membayangkan, bahwa papa dari anak-anaknya merupakan seorang buronan. Setiap saat yang mereka miliki akan dihabiskan dengan ketakutan.
Dengan kata lain, setiap waktu yang mereka miliki juga akan dihantui oleh perpisahan. Yang seperti ini yang memang paling aku hindari. Andai aku peduli, dia pasti makin bergantung kepadaku. Terus begitu, padahal sebisa mungkin aku maunya jangan sampai melibatkan perasaan. Karena jika sampai iya, pasti rasanya lebih berat, batin Syam. Lihat apa yang terjadi ke Mas Helios ke Mbak Kole, juga Mas Excel ke Mbak Azura. Akan jadi apa jika aku meninggalkan dunia mafia ini? Anak dan istriku bisa berakhir di banai musuh. Sampai detik ini, Syam yang masih berbicara dalam hati, sengaja mengabaikan cinta. Namun, tangis cinta sampai membuat Hasna menangis. Syam langsung beranjak dari tidurnya. Ia yang masih diinfus dengan luka bekas operasi yang sebenarnya membuatnya kesakitan, berangsur menghampiri Hasna. Syam menenangkan Hasna, tapi bayi itu baru mau tenang ketika didekap cinta. Detik itu juga, Syam yang menjadi melakukan pendekatan kepada cinta. Hanya mengusap punggung Hasna, ternyata belum cukup. Syam jadi bingung harus bagaimana. Terlebih, tisu kering yang ia berikan kepada cinta, tetap tidak membuat cinta berhenti menangis. Cinta yang menimang Hasna sambil sesekali melangkah, justru jadi sesenggukan. Tangis yang tak kalah pecah dari tangan Hasna. Aku mau peluk. Ucap cinta yang perlahan menengadah hanya untuk menatap Syam. Detik itu juga dunia Syam seolah berhenti berputar. Tubuh Syam mendadak kaku ketika cinta dengan sengaja menyandarkan kepala bahkan tubuh ke dadanya. Syam sampai refleks menahan napas, tapi kenyataan tersebut justru membuatnya makin deg-degan. Hingga di detik berikutnya, Syam memutuskan untuk balas mendekap cinta maupun Hasna yang masih didekap cinta. Ajaibnya, detik itu juga tangis Hasna beranjak reda. Lega, itulah yang cinta dan Syam rasakan. Keduanya refleks bertatapan. Semoga Deh Hasan cepat sembuh, biar kita bisa sama-sama. Semoga, papanya anak-anak juga selalu sehat karena anak-anak, enggak bisa tanpa papanya. Ucap cinta. Detik itu juga kedua mata Syam berembun. Syam merasa, ada perasaan aneh yang tiba-tiba hadir di hatinya. Rasa aneh yang membuatnya peduli kepada cinta apalagi Hasna. Pelukan pertama. Semoga akan ada bahkan banyak pelukan lainnya. Batin cinta sambil menatap haru wajah putrinya. Wajah yang sangat mirip dengan wajah Syam.